Nama saya Yop Stephen Sinaga dari kelas 12 PS2. Saya akan presentasi tentang syarat pendirian usaha, yaitu A. Prosedur pengurusan izin usaha. 1. Langkah-langkah yang perlu diketahui dalam mendirikan usaha berbadan hukum antara lain Situ, Ho, Siup, NPWP, TDP, AMDAL. Yaitu Situ, surat izin usaha perdagangan, merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Selanjutnya HO, surat izin gangguan, merupakan pemberian izin setempat usaha pada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan di lingkungan. B. Prosedur untuk mendapatkan surat izin tempat usaha Situ dan surat izin gangguan HO. 1. Membuat surat izin tetangga. 2. Membuat surat keterangan domisili perusahaan. C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin tempat usaha Situ dan surat izin gangguan HO. Fotokopi pemohon ukuran 3x4, formulir isian lengkap, fotokopi pelurusan PBB tahun berjalan, fotokopi IMB, izin mendirikan bangunan, fotokopi sertifikat tanah dan alokasi tempat usaha, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga, izin sewa kontrak, surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi akta pendirian perusahaan dan notaris, berita acara pemeriksaan lapangan. 2. Membuat nomor rekening perusahaan. Sebelum membuat akta pendirian perusahaan, Anda harus melakukan hal berikut ini, yaitu 1. Membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. 2. Melakukan setoran modal sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. 3. Menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris untuk disahkan sebagai bukti penyetoran modal awal. 3. Membuat nama, logo, dan merek. Sebelum akta pendirian dibuat, alangkah baiknya merancang dan mendesain identitas dari perusahaan yang akan dijalani, yang meliputi nama perusahaan, logo perusahaan, alamat perusahaan, kartu nama dan tagline dari usaha Anda, kop surat dan dokumen-dokumen lainnya, stempel perusahaan, maksud dan tujuan usaha, jumlah modal usaha, susunan diskresi dan komunisi khusus PT. Pokok wajib pajak NPWP. Sudah jadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak perusahaan harus mempunyai NPWP. Untuk memperoleh NPWP harus mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan domisili wajib pajak. Apabila omset penjualan Anda mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu, Anda diwajibkan mendaftarkan perusahaan Anda sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. 5. Membuat akta pendirian perusahaan. Baik usaha Anda berbentuk CV atau PT, Anda perlu membuat kesepakatan tertulis dengan mitra Anda. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pendirian perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari, memberikan kejelasan status kepemilikan, status perusahaan, mencantumkan nilai saham, persentase kepemilikan, mengetahui besar modal yang harus di-store sesuai dengan. 6. Membuat surat izin usaha perdagangan SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 MDAG per 9/2007 tentang surat izin perusahaan SIUP, merupakan surat izin untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai tempat domisili perusahaan. Melakukan SIUP perusahaan kecil dan menengah tidak terbatas, yaitu selama perusahaan masih melakukan kegiatan. SIUP perusahaan besar maka berlakunya adalah 5 tahun, setelah itu harus daftar ulang lagi. Pengklasifikasian SIUP. 1. SIUP kecil, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau memiliki kekayaan bersih sampai dengan 200 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. 3. SIUP menengah, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau memiliki kekayaan bersih 200 juta sampai 500 juta
di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. 3. SIUP besar, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal dan memiliki kekayaan bersih di atas 500 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. 7. Membuat tanda daftar perusahaan TDP, merupakan daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan dan badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar TDP diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat kota atau kabupaten dan wajib dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha baik PT ataupun CV, firma, koperasi atau persero. 8. Membuat AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan, merupakan hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. Fungsi AMDAL yaitu 1. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkup atau lingkungan hidup. 2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang muncul dari suatu rencana usaha. 3. Bahan informasi bagi perencanaan pembangunan rencana. 4. Membantu proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dari suatu usaha. 5. Memberikan masukan terhadap penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha. B. Dasar hukum AMDAL. 1. Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mengenai ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 mengenai pengendalian pencemaran air. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1953 tentang AMDAL. 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai konversi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Penentuan permodalan usaha. Ketika Anda membangun sebuah badan usaha, selain membutuhkan aspek legalitas dan perizinan usaha, Anda juga membutuhkan sejumlah modal untuk memulai kegiatan usaha. Dalam arti sempit, modal tersebut dapat berupa uang atau dana kekayaan finansial. Dalam arti luas, modal dapat berwujud peralatan barang, gedung, ataupun tanah. Seorang wirausaha tidak akan dapat melakukan kegiatan usahanya tanpa uang dan peralatan. Demikian juga sebaliknya. Peralatan dan uang tidak akan berfungsi tanpa wirausaha sebagai pengelolanya.